Saya berharap sekali kasus ini kalau ketika dibuka kembali ya kan, ya hukum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyernya Jessica. Tiba-tiba membuat sesuatu ya, tapi kalau memang ada silakan membuat PK baru. Toh juga aturan hukum undang-undang menghargai itu dan memberikan kesempatan untuk itu. Aku nggak mau nonton. Kenapa? Ya, karena aku sudah menonton faktanya. Untuk apa aku menonton film? Kalau kita bicara hukum, bicaralah mengenai fakta yang terungkap di persidangan, ya kan? Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan, ada hal yang berbeda. Ini menurut saya sih suatu yang aneh dan saya ragukan gitu loh. Tapi kalau memang ada, kami sangat menghormati. Kalau kami sebagai penuntut umum, siapa pelakunya tetap Jessica. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, ala Tribuners, saat ini kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica terkait dengan kopi sianida kembali mencuat lagi nih Tribuners. Nah, kasus ini kembali mencuat setelah layanan streaming Netflix menayangkan dokumenter bertajuk Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Banyak yang kembali mempertanyakan terkait dengan barang bukti, kemudian kejanggalan-kejanggalan, dan sekarang Tribuners, pandangan masyarakat nih bergeser. Kalau dulu masyarakat menyudutkan Jessica, ini masyarakat mulai memberikan dukungannya, bahkan banyak yang berani berstatement kalau misalnya Jessica tidak membunuh Mirna. Nah, untuk itu Tribuners, saya Apsia Tiokonibiri saat ini sudah berada di Kejaksaan Agung, dan di samping saya Tribuners sudah ada Kapus Penkum, Bapak Ketut Sumedana. Halo, Tribuners seluruh Indonesia, salam ketemu sama Kapus Penkum Kejaksaan Agung Indonesia. Saya Ketut Sumedana. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya, untuk ngobrol bareng dengan Tribuners dan Tribunnews.com. Oke. Kondisi sehat Pak? Sehat dong. Alhamdulillah, jadi kita udah siap. Saya jadi deg-degan kalau diajak ngomong kayak begini nih. Jangan deg-degan Pak, kita santai-santai aja. Oh gitu ya, oh ya, oke. Pembukaannya kita mau tahu nih Oke. mengenai film dokumenter tersebut. Banyak mendapat tanggapan dari masyarakat, positif dan negatif, juga pro kontranya juga banyak. Ya. Nah, ini dari Bapak sendiri, dari Kejagung sendiri gimana Pak? Jadi saya bicara mengenai era digitalisasi ya, transformasi digital yang lagi ramai di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jadi suka tidak suka kita harus beradaptasi dengan ini, dan masyarakat sekarang udah mulai beradaptasi. Nah, salah satu contoh opini bisa dibikin melalui film ya. Bukan hanya opini, mungkin pembenaran bisa juga dibuat di sana. Semua hal bisa dibuat di sana kan begitu. Nah, tapi semua yang dilakukan oleh teman-teman saya akan menghargai ketika kita harus berbicara mengenai hukum. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum, tentu yang kita harus bicarakan adalah proses prosedur hukum seperti apa ke depannya. Saya berharap sekali kasus ini kalau ketika dibuka kembali ya kan, ya hukum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyernya Jessica. Itu yang saya inginkan sebenarnya gitu. Nanti juga itu. Ya tentu dong, kita kan harus membuka kebenaran-kebenaran yang lain setelah opini dibuat, setelah masyarakat berstatementnya yang pro dan kontra, biar ini tidak menjadi meluas maksudnya gitu loh. Namun yang paling terpenting yang perlu saya sampaikan di sini ya, kita seorang aparat penegak hukum, baik posisinya sebagai lawyer, sebagai pengacara atau sebagai jaksa penuntut umum ya, harus menghormati asas namanya res judica. Res judicia. Apa itu? Kita harus sama-sama menghormati adanya putusan pengadilan. Ya, sebelum putusan pengadilan ini dikoreksi oleh putusan pengadilan yang lain, ya, atau ada putusan yang baru terkait dengan perkara tersebut, kita harus menghormati, menganggap bahwa apa yang diputuskan itu sudah dianggap benar. Gitu. Itu seorang pandangan penegak hukum. Ya. Kemudian saya harus nyatakan di sini dari sisi kami, ya, dari sisi kami menghargai apapun upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman lawyer dan penasihat hukum Jessica. Mudah-mudahan mendapatkan suatu kebenaran menurut pandangan mereka dan masyarakat yang terbelah saat ini ya gitu. Itu. Nah, tetapi kan kita harus menunggu hukum apa yang akan bisa membuat perkara ini menjadi terang, kan begitu. Jangan sampai membuat polemik di masyarakat dulu, baru nanti kita tahu itu ada juga yang ada diajukan upaya hukum luar biasa, karena perkara ini
sudah diuji ke 5 tingkatan peradilan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Kemudian 2 kali melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK, peninjauan kembali. Dan dari semua tingkatan peradilan tadi, 3 majelis hakim dikalikan 5, tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion, perbedaan pendapat. Semua menyatakan bahwa perkara ini adalah yang melakukan adalah Jessica. Gitu loh. Maka dari itu yang harus kita pegang dulu, kita hormati, gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa tiba-tiba membuat sesuatu ya. Tapi kalau memang ada, silakan membuat PK baru. Toh juga aturan hukum, undang-undang menghargai itu dan memberikan kesempatan untuk itu. Oke, nah rencananya sendiri kan pengacara dari Jessica akan kembali mengajukan PK. Berarti ini dari Kejagung siap ya Pak ya untuk kalau misalnya akan kembali terrealisasi langkah tersebut Pak? Kejaksaan itu tidak pernah tidak siap. Karena kita penegak hukum penuntut umum ya, itu mewakili masyarakat, mewakili pemerintah dan mewakili negara dan mewakili korban dalam hal ini. Gitu loh. Untuk itu apapun yang diajukan oleh lawan kita harus siap. Sekarang kita tinggal menunggu hukum apa yang diajukan. Jangan sampai hukum yang sudah diceritakan dahulu, diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya diajukan kembali. Nah, ini kan bukan hukum lagi. Mudah-mudahan ada hukum baru kan gitu. Ada yang bisa dipersalahkan dalam perkara ini. Kami ini tidak dalam posisi tidak bertentangan, dari posisi mendukung penegakan hukum ini menjadi terang benderang ke depannya. Oke, tapi udah nonton belum sih Pak filmnya Pak? Aku nggak mau nonton. Kenapa? Ya, karena aku sudah menonton faktanya. Untuk apa aku menonton film? Berkasnya aku sudah baca semua, gitu loh. Jadi nggak usah lah nonton-nonton nanti kalau pengaruh sana sini. Maka kita dalam posisi sebagai penuntut umum dan penegak hukum ya harus bagaimana kita menghormati proses yang sedang berjalan, bagaimana putusan yang sudah diambil oleh pengadilan, bagaimana pembuktian yang sudah dilakukan oleh adik-adik saya sebagai penuntut umum pada saat kejadian itu. Tapi tahu kan Pak film itu akan keluar sebelumnya? Nggak tahu, sampai saat ini aku belum nonton. Serius. Jadi belum nonton sama sekali pun dan nggak pengen. Dia nggak pengen juga sih. Ya, aku bukan tipikal begitu. Karena aku kalau kita bicara hukum, bicaralah mengenai fakta yang terungkap di persidangan. Karena kita seorang penegak hukum, yang kita lakukan adalah penegakan hukum di persidangan. Karena di sana akan bicara mengenai alat bukti, ya, bicara mengenai anasir hukum, berbicara mengenai konstruksi hukum, ya, sampai kepada konklusi hukum, kesimpulan hukum apa yang akan didapatkan dari satu proses pengadilan yang begitu panjang. Dan kita tahu semua bahwa peradilan ini dulunya sudah terbuka untuk umum, bahkan ditonton oleh masyarakat yang begitu banyak, ya kan? Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan ada hal yang berbeda. Ini menurut saya sih suatu yang aneh dan saya ragukan gitu loh. Tapi kalau memang ada, kami sangat menghormati. Oke, karena belum nonton ya Pak ya, dan nggak mau nonton juga. Ya, karena kalau menurut saya itu bukan bagian dari badan hukum. Yang hukum itulah ketika ya sesuatu yang baru diajukan di pengadilan. Itu yang perlu kita nilai. Oke, siap Pak. Tapi tanggapannya sendiri gimana Pak? Sekarang kan jadinya mungkin ya medsos gitu kan dipenuhi sama komentar-komentar netizen. Saya sudah diserang, bagian dari orang yang diserang oleh netizen karena terlalu banyak omong katanya kan, dia orang bodoh apalah, Bapak harus diungkap lagi. Saya kan menunggu, saya ya orangnya menerima. Tidak apa-apa, masyarakat itu berhak untuk berpendapat ya, berhak untuk membuat satu penilaian ya, dan berhak untuk mendukung apapun itu ya, yang belum diketahui secara kebenarannya secara material atau yang belum diketahui. Karena masyarakat sekarang ini, mohon maaf ya, dia adalah bagian daripada jurnalistik itu sendiri. Oke, jadi termasuk ya kan? Yang kena penyerangan ya Pak ya? Saya termasuk orang yang dibully. Sampai saya beberapa kali di WA, di DM, macam-macam lah. Tapi saya anggap itu sesuatu yang tidak masalah. Itu adalah era demokratisasi dan era digitalisasi, kita harus terima itu. Kalau secara Kejagungnya sendiri gimana Pak? Pasca film tersebut muncul Pak, ditayangkan? Kejagung ya pendapatnya seperti saya. Kita menganggap bahwa proses perkara Jessica itu sudah selesai dan pembuktian sudah dilakukan secara sempurna, ya kan. Jaksa berhasil meyakinkan hakim juga bukan hanya yakin terhadap yang diajukan oleh jaksa, tapi juga membuktikan ya, apa yang terungkap dalam suatu proses persidangan. Jadi saya tidak bicara mengenai materinya ya. Kalau di luar ini kan banyak bicara kurang cukup bukti, kurang ini ya. Kan seperti itu kan. Saya tidak bicara mengenai itu, tapi yang saya bicara adalah prosesnya sudah berjalan sebagaimana peraturan undang-undangan kan. Seperti saya bilang, 5 tingkatan peradilan sudah diuji. Menurut saya sudah selesai lah itu. Kalau misalnya ada lagi yang bisa diuji ya tentu kita akan menghargai. Seperti
seperti itu. Oke, walaupun belum nonton tapi kan komentar terus berdatangan. Jurnalis pasti terus bertanya juga kan Pak tentang potongan-potongannya. Karena banyak ada beberapa poin sih Pak yang dibahas di masyarakat, di Instagram, di Twitter, termasuk mengenai harus ada yang menjadi pelaku. Nah itu gimana Pak tanggapan soal poin? Itu banyak dipertanyakan Pak soal itu Pak. Kalau kami sebagai penuntut umum, siapa pelakunya tetap Jessica. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak mungkin lagi menuduh orang lain tanpa ada alat bukti yang lain. Ya kan? Hukum itu bicara mengenai alat bukti, yang bicara mengenai proses ya. Harus ada proses penyidikan dulu kan. Baru kita menyatakan bahwa kalau ketika sudah ada kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang bersalah, baru kita nyatakan bahwa ini adalah sebagai pelaku. Tapi sementara selama proses yang 5 tadi tingkatan itu menyatakan dia sebagai pelaku tidak pidana, secara sudut pandang kita ya dia sebagai pelakunya, nggak ada orang lain lagi. Oke, itu poin pertama yang tadi paling banyak ditanyakan tuh itu tuh. Harus pelakunya tuh berarti ini harus ada nih di kasus ini. Yang kedua Pak, masalah barang bukti. Ya kan Pak, itu kan katanya nggak sah karena kayak misalnya dari otopsi gitu Pak, yang diambil cuma sampel lambungnya aja tapi nggak otopsi secara menyeluruh gitu. Oh, kalau itu saya tidak bicara mengenai materi ya, karena materi barang bukti itu dan alat bukti sudah sampaikan semua di pengadilan dan diuji di pengadilan. Ya, kalau dinyatakan nggak sah, apanya nggak sah? Mereka bisa, ya kalau nggak sah bisa memperadilan pada saat di proses penyidikan. Itu harus dilakukan pada saat itu dan bisa pada saat mengajukan perkara dia bisa dieksepsi bahwa barang buktinya diambil dari sesuatu yang tidak sah. Kan bisa itu. Artinya proses itu sudah dijalani semua. Sekarang dari mana ketidaksahannya kan itu permasalahannya. Ya. Ketika sudah diakui oleh pengadilan itu sebagai alat bukti loh, 183 2 alat bukti sudah cukup dan mendapat dengan keyakinan hakim. Saya pikir sudah lebih daripada 2 alat bukti ya. Nah itu loh. Itu menurut pandangan kami ya sudah sah semua. Ketika barang bukti itu sudah sampai diputus di pengadilan dan saya mempunyai kewenangan tetap, tidak ada hal lain yang menyatakan tidak sah. Kalau tidak sah silakan digugat karena aturan hukumnya jelas. Itu loh. Sekarang yang menjadi permasalahan, kenapa harus kita meragukan integritas daripada proses pengadilan? Karena itu jadi permasalahan sekarang ketika film ini mencuat. Berarti kalau dari Kejagung nggak bakal membuka kembali gitu kasus ini untuk melakukan apa gitu Pak? Kita tidak punya upaya lagi karena kita secara undang-undang sudah selesai. Kita nggak boleh melakukan upaya hukum PK. Upaya hukum luar biasa kita udah habis karena nggak boleh jaksa sekarang ini membuat PK berdasarkan putusan Mahkamah Agung kemarin. Yang berhak membuat PK itu adalah terpidana dan keluarganya. Sekarang kita tinggal menunggu, gitu loh. Silakan dibuka apa yang kamu punya, kan gitu. Kita nilai sama-sama lagi, kan gitu. Nah, ini pembicaraannya selain PK ada juga nih wacana soal gerasi. Berarti kan ini kan arahnya udah tingkat presiden. Kalau gerasi, dia harus mengakui dulu kesalahan. Iya, teman di situnya ini nih Pak. Tindak pidana, kan begitu. Terserah itu kan pilihannya mereka. Kalau kita ini tinggal menunggu dan mensupport kok. Saya mau support Jessica kok. Ya kan, kalau seandainya nggak terbukti, ya memang kemungkinan ada kelalaian pada saat proses yang sedang berjalan dari sisi pembuktian, atau dia ada novum baru tadi saya bilang, ada sesuatu keadaan baru yang menyebabkan perkara yang sebelumnya diputus dari 5 tingkatan tadi menjadi batal. Kan itu. Yang kedua, kalau dia mengajukan gerasi tadi, paling berarti betul dia sebagai pelakunya, dia harus mengakui kesalahannya, baru nanti diputuskan oleh presiden. Apakah presiden sekarang terima apa enggak, kan itu jadi persoalan juga. Ya saya mau support, mudah-mudahan diterima kan seperti itu, sebagaimana harapan netizen lah. Oke, nah Pak, terkait tadi kan mundur sedikit kalau misalnya Bapak termasuk yang kena dari netizen-netizen, kemudian Kejagung juga pasti secara menyeluruh. Jaksa-jaksa gimana Pak? Kan itu kan juga diekspos gitu ya Pak, jaksa-jaksanya dari awal begini, juga ketahuan gitu semua ya Pak. Jadi seorang jaksa itu harus siap risiko segala hal ya, baik di apalagi netizen. Kita yang kita hadapi penjahat setiap hari. Ya kan, netizen itu kan cuma opini, obrolan yang ada di media sosial. Kita berhadapan langsung setiap hari. Jadi menurut saya itu merupakan risiko lah, hal yang biasa lah gitu. Lama-lama juga kalau sudah misalnya perkara ini lagi dibuka di persidangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman pengacara, lama-lama juga kan lebih mengerti kok. Ya kan, karena kemarin yang dibilang ada otopsi kita ada semuanya, cuma kan nggak diungkap, bacanya juga belum lengkap kan gitu. Ya kalau ini lagi diungkap-ungkap kayak begini kan, ada peradilan di luar peradilan. Maka saya bilang, kalau mau peradilan yang baru, lagi lengkap silakan. Novumnya seperti apa? Kita di pengadilan kita uji. Oke, tetap menantikan novum ya Pak. Oke, dan terkait eksaminasi sendiri gimana Pak?
Untuk apa dieksaminasi? Eksaminasi kalau ada kesalahan. Ini kesalahan dari mana? Kita dari 5 tingkatan persidangan semua terbukti loh. Kecuali ada hal yang baru tadi, yang menyebabkan gugurnya suatu proses persidangan, suatu proses pembuktian di persidangan. Itu pasti kita eksaminasi. Berarti ada ketidakcermatan di dalam pemeriksaan berkas perkara, ya, ada ketidaktelitian, ya, ada ketidakbenaran, gitu. Itu kalau kita tidak berhasil membuktikan dalam satu proses pidana yang ada di pengadilan. Oke, tapi ada nggak sih Pak setelah film itu tayang yang tiba-tiba mendekati Bapak mau ngobrol-ngobrol bareng tentang kasus itu? Ya banyak, Maksudnya tokoh-tokoh kamu gitu termasuk loh. orang dekati saya kan, sekarang gini kan. Banyak kok, TV, media nyariin saya biasa aja ngomong seperti normatif seperti sekarang, apa yang saya tahu itu yang saya lakukan karena saya juga harus membaca. Kapus itu harus membaca dalam segala hal, nggak boleh ketinggalan. Padahal saya juga nonton itu pada saat suatu proses persidangan sedang dimediakan, pada saat itu dipublikasikan secara luas seperti perkaranya Sambo kan. Masyarakat juga paham itu bagaimana prosesnya seperti apa. Ya, orang membawa suatu kasus di pengadilan itu kan tidak sembarang. Kita lihat latar belakangnya juga termasuk semuanya. Kalau saya ngungkap sini nanti saya dibully lagi sama diri saya, nggak apa-apa lah. Dan bagian dari itu pun saya akan pelajari semua. Oke, tapi maksud saya itu tokoh-tokoh tertentu gitu lah Pak, misalnya dari keluarganya Nggak ada. Mirna lagi gitu Pak? Enggak, saya nggak kenal. Untuk apa saya kenal? Kalau dia kenal saya mungkin dia. Saya terlalu banyak kerjaan kalau untuk dekati orang itu. Ya, yang saya bicarakan adalah apa yang ada sesuai dengan fakta yang ada di kita ini. Oke, nah terkait misalnya Pak, kalau misalnya ada film-film kayak gini lagi gitu Pak, kita bicara tadi kan Bapak ngomonginnya era digital nih Pak ya. Berarti kan ada nggak menutup kemungkinan dong Pak kasus-kasus lain yang juga ditangani. Nggak masalah. Bagi kami itu nggak masalah. Bagi kami yang paling penting proses peradilan penegakan hukum itu ada di pengadilan. Kita ini penegak hukum, bukan di film kita. Memang kita mau berkarakter apa setelah di film kan tidak seperti itu cara berpikirnya. Berpikir penegak hukum itu adalah penegak hukum itu ada di pengadilan. Mari kita bawa semua alat bukti yang ada pada teman-teman penasihat hukum, ya, yang ada pada penuntut umum, kita buka semua diuji di pengadilan. Ini yang benar. Oke. Jadi penuntut umum itu nggak pernah mundur ketika kita sudah menyatakan P21. Ngerti kan P21? Ya, kenapa? Sebelum P21, syarat formil dan materi dari suatu perkara itu harus diteliti benar oleh penuntut umum. Itu ada checklistnya. Syarat formilnya seperti apa, materi seperti kayak tadi, visumnya seperti apa, terkait dengan pembuktian materialnya kayak apa, itu ada semua. Jadi nggak mungkin gegabah kita, karena apalagi nangani perkara pembunuhan. Ya, kita nggak mau orang tidak bersalah menjadi bersalah di pengadilan. Oke, nah ini Pak, Prof. Reza Indragiri, waktu itu wawancara eksklusif juga nih Pak di Tribun. Saya bacain ya Pak, saya nyatakan kembali pernyataannya. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa dikasih uang dan diduga kuat merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegak hukum. Kan ini kan ibaratnya ahli saja diberi amplop nih Pak. Nah kalau kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, saya tidak ada kapasitas untuk menilai itu. Untuk apa saya menilai keterangan orang? Yang saya nilai adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kapus itu nggak boleh menilai sesuatu di luar dari tupoksinya. Cukup. Oke, jadi sekarang yang dinantikan Kejaksaan Agung tetap menantikan kalau misalnya dari kubu Jessica akan kita melakukan sangat tindakan hukum lainnya. menghargai apa yang diajukan. Upaya apapun yang diajukan oleh kubunya terpidana Jessica, ya, saya sangat menghargai. Baik itu gerasi misalnya, ya, baik itu kalau gerasi kan polemik di masyarakat jadi selesai karena ada pengakuan, harus ada pengakuan dari yang bersangkutan. Ya. Kemudian kalau dia melakukan upaya hukum PK, mari kita uji semua di pengadilan. Jangan diuji di publik. Ya, jangan diuji di publik sekali lagi. Ya, uji di pengadilan. Karena kita masih percaya dengan pengadilan Indonesia. Oke, dan dengan tren film ini Pak, mempengaruhi nggak sih Pak sama program Kejagung Pak? Nggak ada, kasus-kasus yang lagi ditangani Pak? Nggak ada. Kita lagi nangani kasus gede-gede, nggak ada masalah. Bakti-Kominfo gitu Pak. Semua kita dari perkara Sabri, Jiwasraya, ya kan? Masa kita pengaruh dari hal kasus kayak begini? Kita nangani perkara Sambo kemarin yang begitu besar sampai ke dunia internasional juga menyoroti, nggak jadi masalah. Bahkan ada kasus mungkin yang akan diungkap lagi Pak? Ya ada banyak kasus yang kita diungkap lagi kan, termasuk dari Minahasa kemarin juga rame. Kita profesional lah semua. Kita memandangnya secara proporsional, ya, sebagaimana porsinya, menangannya secara profesional, sebagaimana tugas pokok fungsi. Ya tidak melanggar aturan undang-undang seperti itu.
Oke, siap. Terima kasih Pak Ketut pernyataannya dan jawabannya. Tribuners, itu dia tadi pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung, Bapak Ketut Sumedana yang udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Jadi kalau misalnya Tribuners masih belum selesai nonton filmnya atau mau dengerin pernyataannya Pak Ketut dulu, udah dijelasin semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga Pak Ketut atas waktunya. Mudah-mudahan tidak jadi polemik lagi, saya tidak jadi bahan bulian lagi gitu. Harus di highlight, di bold, di underline ya Pak ya. Gitu ya, nggak apa-apa, risiko dari Kapus Penkum kan seperti itu. Oke, ya itu dia Tribuners wawancara kita dengan Pak Kapus Penkum, Bapak Ketut Sumedana. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Fiat Tiokani Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.